Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawani dengan NIM 210-22264. Adapun tujuan saya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah e-governance digital. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perkembangan dari e-government ke e-governance. Perbedaan e-government dan e-governance. E-government atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintahan untuk meningkatkan penyampaian layanan, komunikasi, dan transparansi kepada masyarakat. E-government berfokus pada digitalisasi layanan pemerintah dan meningkatkan efisiensi administrasi. Sedangkan e-governance atau tata kelola adalah sistem dan proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi dan negara. E-governance berfokus pada keterlibatan masyarakat, transparansi, dan pengambilan keputusan partisipatif. Selanjutnya, hubungan antara e-government dan e-governance. E-government dan e-governance memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam upaya memodernisasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Hubungan keduanya sangatlah penting untuk mencapai tujuan tata kelola yang lebih baik. E-government merupakan prasyarat untuk mencapai e-governance. Tanpa e-government, sulit untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam e-governance. E-governance memberikan arah dan tujuan bagi e-government. Tanpa e-governance hanya menjadi otomatisasi proses tanpa fokus tata kelola yang baik. Bagaimana perkembangan dari e-government ke e-governance? Perkembangan e-government di Indonesia telah mengalami beberapa tahap yang menunjukkan pergeseran paradigma dari fokus pada aspek teknis dan operasional menuju transformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Berikut beberapa tahap perkembangannya. Tahap web presence 1990-an. Pada tahap ini fokusnya adalah pada penyediaan informasi online tentang instansi dan layanan pemerintahan. Tahap interaksi tahun 2000-an. Pada tahap ini mulai dikembangkan layanan interaktif seperti email, forum online, dan chat untuk meningkatkan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Lanjut, tahap transaksi pada tahun 2010-an. Pada tahap ini fokusnya adalah pada penyediaan layanan online yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan pemerintahan. Tahap integrasi tahun 2020-an. Pada tahap ini fokusnya adalah pada integrasi layanan e-government antar instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Lanjut, pergeseran menuju e-governance. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, fokus e-government di Indonesia mulai bergeser menuju e-governance. Hal ini ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat dengan SPBE. SPBE merupakan kerangka kerja yang mengatur penyelenggaraan e-government di Indonesia. Yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan akuntabilitas. Pemerintah mulai membuka data publik dan menyediakan informasi yang transparan untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Yang keempat, peningkatan kolaborasi. Pemerintah mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dan sektor swasta. Selanjutnya, peningkatan inovasi. Pemerintah mulai mendorong inovasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi. Manfaat perkembangan e-government ke e-governance. Manfaat bagi warga negara dan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat melalui platform online seperti situs web, aplikasi mobile, dan portal layanan publik. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara lebih mudah dan transparan.
Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat. E-governance menyediakan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Dan yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. E-governance menyediakan akses informasi dan layanan yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. E-governance memungkinkan pemerintah untuk mengelola proses internal dan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. E-governance menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. E-governance menyediakan platform bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dan peluang perkembangan e-government ke e-governance. Perkembangan e-government ke e-governance di Indonesia membawa banyak manfaat bagi berbagai pihak, namun juga disertai dengan berbagai tantangan dan peluang. Tantangan perkembangan e-government ke e-governance yang pertama yaitu kesenjangan digital, yang kedua keamanan siber, ketiga ketersediaan dana, dan yang keempat keterampilan SDM. Selanjutnya, peluang perkembangan e-government ke e-governance yang pertama, komitmen publik, yang kedua kemajuan teknologi, dan yang ketiga peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun kesimpulannya yaitu transformasi dari e-government ke e-governance adalah langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, e-governance dapat mengantarkan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Saudari Andi Ririn Mulyana dengan NIM 210222247. Apa perbedaan antara e-government dan e-governance? Bagaimana e-governance dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi masyarakat? E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi operasi internal pemerintah. Hal ini mencakup hal-hal seperti menyediakan layanan online menggunakan perangkat lunak untuk mengelola data dan proses dan berkomunikasi dengan warga negara secara elektronik. Sedangkan e-governance di sisi lain adalah tentang menggunakan TIK untuk mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga negara dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. E-governance mencakup e-government, tetapi juga mencakup hal-hal lain seperti partisipasi elektronik, pengambilan keputusan kolaboratif, dan penyediaan informasi dan layanan publik secara online. E-governance dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi masyarakat dengan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan akses ke layanan pemerintah. Warga negara dapat mengakses layanan pemerintah secara online di mana saja. Hal ini dapat menghemat waktu dan uang serta membuat layanan pemerintah lebih mudah diakses oleh orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi pemerintah. E-governance dapat membantu pemerintah mengotomatisasi tugas, mengurangi redundansi, dan meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-governance dapat membuat informasi pemerintah lebih mudah diakses oleh publik. Hal ini dapat membuat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat negara. E-governance dapat membuat lebih mudah bagi warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Pertanyaan kedua dari Saudari Asrawati dengan NIM 210222249. Pertanyaannya yaitu bagaimana pemerintah dapat mengatasi kesenjangan digital dalam implementasi e-governance. Mengatasi kesenjangan digital dalam implementasi e-governance.
Kesenjangan digital di mana sebagian masyarakat tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi hambatan utama dalam implementasi e-governance. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif. Yang pertama, memperluas infrastruktur TIK, membangun jaringan internet, memperluas jangkauan jaringan internet ke daerah pedesaan dan terpencil termasuk melalui infrastruktur fiber optik, satelit, dan teknologi nirkabel lainnya. Menyediakan akses internet murah. Menyediakan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat seperti melalui subsidi, program internal komunitas, dan paket data murah. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan tentang TIK dan e-government untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, mendukung pemanfaatan TIK. Mengembangkan layanan e-government yang ramah pengguna, merancang dan mengembangkan layanan e-government yang mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital. Yang terakhir, membangun kerjasama dan kemitraan. Berkolaborasi dengan sektor swasta, bekerjasama dengan sektor swasta untuk memperluas akses internet, mengembangkan layanan e-government, dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Pertanyaan ketiga dari Saudari Hasniar dengan NIM 2102264. Pertanyaan ketiga dari Saudari Hasniar dengan NIM 2102268. Pertanyaannya yaitu strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung e-governance. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM untuk mendukung e-governance. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM merupakan kunci utama dalam mendukung keberhasilan e-governance. Berikut beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama, pengembangan kapasitas teknis, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem e-governance, dan keterampilan yang relevan lainnya kepada aparatur sipil negara atau ASN dan staf di berbagai instansi pemerintah. Yang kedua, peningkatan kapasitas manajemen. Pelatihan manajemen proyek, memberikan pelatihan tentang manajemen proyek khususnya untuk mengelola proyek e-governance. Yang ketiga, penguatan kompetensi interpersonal, meningkatkan kemampuan komunikasi ASN dan staf dalam berinteraksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui platform e-governance. Yang keempat, budaya dan kemampuan beradaptasi. Membangun budaya digital, menumbuhkan budaya digital di lingkungan instansi pemerintah dengan mendorong penggunaan TIK dan e-governance dalam pekerjaan sehari-hari. Pertanyaan keempat dari Saudari Nursaida dengan NIM 2102221. Pertanyaannya yaitu, bagaimana e-government dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan? E-government memiliki banyak potensi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Yang pertama, menyediakan platform partisipasi online. Pemerintah dapat menyediakan platform online yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran tentang kebijakan publik, mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi publik, memilih prioritas program pemerintahan, serta melaporkan keluhan dan masalah kepada pemerintah. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-government dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan akses mudah ke informasi publik seperti anggaran, peraturan, dan data statistik, mempublikasikan kinerja pemerintah secara online, serta memudahkan masyarakat untuk melacak penggunaan dana publik. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan kemitraan. E-government dapat memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dengan menyediakan platform online untuk kolaborasi dan pertukaran informasi, mendukung pengembangan program dan proyek bersama, serta memudahkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan edukasi. E-government dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang isu-isu publik dan kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, memberdayakan masyarakat. E-government dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses ke layanan dan informasi yang mereka butuhkan,
serta membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Pertanyaan terakhir dari Saudari Nurka dengan NIM 210222240. Pertanyaannya yaitu apa saja dampak positif dan negatif dari e-governance pada masyarakat. Dampak positif e-governance pada masyarakat yang pertama, peningkatan pelayanan publik. Akses layanan publik yang lebih mudah dan cepat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Mengurangi antrian dan tatap muka di kantor pemerintahan sehingga menghemat waktu dan biaya. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena informasi dan layanan mudah diakses dan diawasi publik. Dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi karena proses manual diubah menjadi digitalisasi. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui platform online. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan edukasi tentang program dan kebijakan pemerintah. Dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan pajak secara online, membuka peluang usaha baru di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta meningkatkan daya saing bangsa di era digital. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya, meningkatkan akses terhadap informasi dan komunikasi sehingga masyarakat lebih terhubung dan diberdayakan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Adapun dampak negatif e-governance pada masyarakat yang pertama itu kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan perangkat elektronik yang memadai, sehingga mereka tertinggal dalam memanfaatkan layanan e-government. Hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua itu keamanan siber. Risiko kebocoran data dan serangan siber terhadap sistem e-government yang dapat membahayakan privasi dan keamanan masyarakat. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan. Otomatisasi proses kerja melalui e-government dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi beberapa orang, terutama yang bekerja di sektor birokrasi. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi pekerja yang berdampak agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi dapat menyebabkan masyarakat menjadi kurang terampil dalam menyelesaikan masalah secara manual. Penting untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dan dengan pengembangan keterampilan lainnya. Yang terakhir, kurangnya sentuhan manusia. Layanan e-government yang impersonal dapat membuat masyarakat merasa kurang dihargai dan dipedulikan. Penting untuk tetap memberikan layanan yang humanis dan personal bahkan dalam era digital. Demikian pemaparan materi dan sesi pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.